Untuk rasa syukur adalah berniat tunaikan ibadah umrah ke Mekah. Ya, berbagai cara bisa diupayakan untuk bisa ke Tanah Suci ya Zendi ya. Mulai dari mencicil via aplikasi umrah hingga umrah backpacker. Dan sayangnya pesona islami sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Net 5 pagi ini. Saya Sinta Zahara. Saya Zen Design, selamat pagi dan semangat menyambut akhir pekan. Tak hanya menunaikan ibadah, umrah kini jadi bagian gaya hidup. Berbagai kemudahan dan fasilitas umrah ditawarkan. Peminatnya pun terus meningkat. Kementerian Agama mencatat hingga pertengahan 2015 hampir 25.000 orang beribadah umrah tiap tahunnya. Bisa dibilang rata-rata 195 orang berumrah tiap harinya. Melihat tingginya partisipasi masyarakat, Biro Perjalanan Umrah pun berkembang dengan harga dan paket yang semakin kompetitif. Tak hanya ibadah, paket umrah plus wisata ke Eropa juga jadi pilihan. Semakin kesini orang menjadi semakin ingin mencari kenyamanan, kemudahan dalam berbagai hal ya, seiring dengan berkembangnya kesejahteraan dunia ya seperti itu. Belakangan juga dengan perkembangan teknologi komunikasi ya, gadget dan sebagainya, jadi lebih banyak berubah tuh di kemasannya ya, di situ. Tak hanya variasi di paket perjalanan, seiring perkembangan zaman, kemudahan pembayaran umrah pun terfasilitasi. Salah satunya melalui aplikasi. Berdiri di awal Februari tahun 2016, Mudah Umrah tawarkan sistem pembayaran yang unik dan terjangkau. Setelah menginstal aplikasinya di telepon pintar, calon jemaah mendapatkan 2 cicilan yang harus dilunasi dalam waktu 25 bulan ke depan. Cicilan pertama merupakan cicilan uang sebesar 7,5 juta rupiah yang bisa dibayar per bulan sebesar Rp300.000 atau Rp10.000 per hari. Sementara cicilan kedua merupakan cicilan digital sebesar 30 juta rupiah. Cicilan ini hanya bisa dilunasi dengan cara menyebarkan kode voucher yang tertera di aplikasi. Satu kode voucher dihargai Rp300.000. Saldo cicilan digital akan otomatis terpotong jika rekan calon jemaah menggunakannya. Meski begitu, sang penemu aplikasi ini yakinkan bahwa ini bukanlah metode multi-level marketing. Memang dari awal kami sangat strict sekali bahwa kami bukan MLM. Karena kami tidak berjenjang sampai jauh ke bawah begitu. Ketika seseorang berangkat umroh, itu selesai. Dan memang produk feature yang ada di Mudah Umroh ini tidak memungkinkan orang untuk menjalankannya seperti MLM. Aplikasi yang memudahkan orang menabung untuk umrah ini mendapat tanggapan positif dari para pengguna. Kalau untuk targetnya sih mudah-mudahan dengan ikutin sistem ini ya jadi cepat berangkat. Syukur-syukur 2017 saya udah bisa berangkat gitu. Jadi mempermudah bagi orang-orang kayak kita inilah gitu. Kalau orang-orang kayak kita kan mau pergi umroh juga susah gitu kan. Banyak duitnya, jadi kalau misalnya dengan ini kan murah gitu, jadi mempermudah gitu. Tak hanya dimudahkan dalam cicilan, gaya traveling backpacker atau melancong dengan biaya minim juga sedang menjadi tren. Hadi Fatahila merupakan salah satu penggagas umrah backpacker. Pengalamannya di bidang travel dan kegemarannya melancong membuat ia mencetuskan ide untuk beribadah dengan biaya yang minim. Bak gayung bersambut, permintaan umrah backpacker pun meningkat. Dalam satu kloter, minimal ia bisa memberangkatkan lebih dari 20 orang. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk menerapkan sistem umrah backpacker. Pertama, jeli mencari tiket penerbangan. Ini bisa dilakukan dengan membeli tiket di jauh hari dan membelinya langsung di maskapai penerbangan. Kedua, jeli memilih hotel. Banyak hotel yang letaknya jauh dari Masjidil Haram, namun memiliki fasilitas transportasi shuttle gratis 24 jam. Ketiga, jeli memilih catering. Jika memilih catering Indonesia, rata-rata biaya makan dalam satu kali umrah selama 10 hari adalah $70 Amerika. Biaya ini bisa ditekan dengan makan makanan lokal dengan estimasi biaya $20 hingga $30 Amerika selama umrah. Keempat, semakin banyak rombongan, biaya akan semakin murah. Pergi berkelompok merupakan solusi tepat jika ingin melakukan umrah backpacker.
Meski bergaya backpacker, beribadah ke Ka'bah tetap butuhkan izin melalui visa khusus umrah. Para peziarah backpacker harus pintar-pintar bekerja sama dengan agen perjalanan yang mau membantu khusus pengurusan visa umrah. Karena persyaratan untuk visa itu harus travel agent yang mengurus, dan juga harus ada bis, bookingan bis, harus ada bookingan hotel yang bersertifikat di sana. Dan juga travel agent kalau misalnya nggak kenal sama itu orang, dia nggak mau ngurusin visanya, takut kabur. Satu aja orang kabur itu udah kena dendanya gede sekali. Apapun pilihan perjalanannya, sejatinya umrah merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan niat murni karena Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Syafa'ah dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan keralaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Niatan ibadah patutnya dijalani dengan ikhlas dan sepenuh hati. Percaya bahwa jalan menuju tanah suci akan mendapatkan jalan dari Allah asal kita mau berusaha. Dias Bella, Robi Eka Putra melaporkan untuk NET.